Setelah menyembuhkan Bals dan Victor, mereka pergi menuju tempat pertemuan. Bals khawatir kalau dia akan dimakan oleh Jet. Fran bisa meninggalkan Bals jika dia mau, sedangkan Victor merasa malu karena digendong oleh Amanda. Amanda menyuruh Victor lari sendiri jika dia mau juga. Mereka berdua minta maaf dan gak komplain lagi setelahnya. Di tempat pertemuan, Cruz dan yang lain belum datang. Amanda langsung lempar Victor dan mereka menunggu sebentar di tempat itu. Ketika Jet ingin mencari Cruz dan kawan-kawan, muncul monster burung hantu bercahaya yang menghampiri mereka. Di tempat lain, Cruz dan yang lain nampak sudah mati-matian bertarung. Mereka dikepung oleh banyak sekali monster laba-laba dari berbagai sisi. Party Preon sudah tertangkap oleh monster dan dijadikan cilung siap santap. Preon mengeluarkan roh airnya untuk melindungi teman-temannya dari serangan laba-laba. Di bawah mereka, kelompok Cruz masih bertarung dan hampir mencapai batas. Kumoko yang melihat mereka terus bertarung jadi agak kesal. Dia kemudian menarik sehelai benang yang membuka sebuah pintu. Kled yang melihatnya memperingati mereka semua untuk menghindari batu besar yang mengarah ke tempat mereka. Mereka tidak bisa menghindar karena dikelilingi oleh monster laba-laba. Sesaat sebelum batu itu mengenai mereka, muncul sihir Tornado Lens milik Amanda yang menghancurkan batu itu. Kled terkejut dengan ledakan yang terjadi. Kemudian dari balik ledakan itu, muncul Fran bersama Jet yang datang untuk membantu. Kled senang melihat kedua temannya selamat. Fran kemudian memberikan kode pada Cruz, seakan bilang "Makasero". Fran lompat dari tubuh Jet yang kemudian mengeluarkan sihir Dark Spear untuk melakukan serangan AoE. Fran juga menyerang monster dengan banyak sihir api. Amanda ikut membantu dan mengalahkan banyak laba-laba kecil. Burung hantu sebelumnya ternyata adalah Tarua yang dikirim oleh Preon untuk mencari bantuan. Tarua cukup sakit hati karena seekor Spirit Guardian disebut monster oleh Fran. Preon cuma nyuruh Tarua untuk santai dan gak usah baper. Dari kejauhan, Fran melihat Kumoko yang sebelumnya. Kali ini Master tidak akan melepaskannya dan akan menikmati mana kristalnya sebagai bayaran telah menyakiti Fran. Preon yang telah terbebas menggunakan kekuatan Tarua untuk memberikan buff kepada semua orang dan mengacaukan konsentrasi laba-laba. Terus mengobarkan semangat mereka untuk memenangkan pertarungan kali ini. Di sisi lain, Amanda mulai menggambar lingkaran sihir, sekaligus merapalkan beberapa mantra. Saat Fran ingin menghampiri Kumoko untuk menyerang, muncul angin kencang dari belakangnya, yang ternyata adalah Storm Magic milik Amanda. Sihir itu mengarah ke arah Kumoko dan menarik laba-laba lain masuk ke dalamnya. Amanda terlihat sangat dendam dengan Kumoko karena telah menyakiti Fran dan akan menghancurkannya tanpa sisa. Fran terlihat kesal, sedangkan Master mengkhawatirkan mana kristal Kumoko yang akan hancur. Seisi ruangan terkena efek dari serangan Amanda, sehingga banyak batu berjatuhan dan mengubur para petualang yang lain. Amanda dengan gembiranya menghampiri Fran karena berhasil membalas dendam. Kemudian Master mengingatkan Amanda kalau Master butuh mana kristal monster itu untuk memperkuat dirinya dan Fran. Amanda mulai berkeringat dan merasa telah mengacau sedikit. Amanda yang mulai panik cuma bisa jawab, Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke ruang inti dungeon. Selama perjalanan, Amanda terus minta maaf ke Fran. Master di sini malah memikirkan kalau rank A bukan sekedar bualan semata, karena sihir yang digunakan Amanda jauh melebihi milik iblis yang pernah mereka lawan. Mereka akhirnya sampai di depan pintu ruang inti dungeon. Di balik pintu terlihat dungeon core di tengahnya dan banyak kristal bertebaran di sana. Kled sangat bersemangat melihat semua harta itu, terus menyuruh mereka untuk memasukkan kristal sebanyak yang mereka bisa ke tas sihir yang sudah dibagikan, dan jangan sampai ada yang menyimpan kristal itu di tempat lain. Terus juga mengingatkan mereka untuk merahasiakan perjalanan ini. Jika ada yang membongkarnya, maka akan dikejar oleh guild dan negara. Rick mengecek program dungeon core dan masih terprogram untuk hanya memunculkan trap spider. Hal ini cukup aneh karena banyak trik spider di dalam dungeon. Aesel berpendapat kalau mereka harus memusnahkan semua trik spider yang ada. Tapi Amanda bilang untuk dibiarkan saja, karena mana dungeon sudah berkurang banyak, sehingga para monster akan hilang dengan sendirinya. Setelah mengambil kristal, mereka pergi untuk melapor ke guild. Dalam perjalanan, Kled selalu memperhatikan Fran dari belakang. Dia kemudian berterima kasih kepada Fran, karena telah menyelamatkan teman-temannya. Dalam buku yang dibaca Kled, orang yang bisa menunggangi serigala seperti Jet adalah teman. Fran mendadak menembakkan api ke rambut Kled, yang ternyata adalah laba-laba kecil di kepalanya. Fran dengan bangga mengatakan kalau dia sudah menyelamatkan hidup Kled. Kled kesal dan teriak-teriak karena rambutnya terbakar. Fran membalasnya dengan kalimat yang cukup retoris. Kled disuruh memilih mana yang lebih penting antara nyawa dengan kebanggaan, yang maksudnya rambut. Kled kemudian meninggalkan Fran dengan gaya. Bals nyaranin Kled untuk botak sekalian, tapi Kled menolak. Saat mereka keluar dari dungeon, hari sudah malam, sehingga mereka mendirikan kemah terlebih dahulu. Saat berkemah, Fran bersama Jet melakukan latih tanding lagi melawan Amanda. Tapi mereka kalah telak dan tidak bisa menyentuh Amanda sama sekali. Sasuga Amanda sama. Saat makan malam, mereka mengobrol terkait kucing hitam yang berevolusi. Fran bercerita kalau berevolusi adalah tujuannya. Sayangnya Amanda tidak tahu apa-apa tentang itu. Amanda hanya ingat kalau dulu ada beberapa kucing hitam yang mengatakan hal yang sama. Namun mereka sudah pergi ke tempat yang jauh lebih baik. Amanda kemudian memohon pada Fran untuk tidak memaksakan diri. Malam itu, Amanda terlihat sangat sedih membicarakan hal itu.
Sebelum matahari terbit, mereka akhirnya sudah bisa melihat kota Alessa. Mereka bersyukur karena bisa kembali hidup-hidup. Saat ingin masuk kota, mereka semua ditahan oleh Kapten Kesatria, Kapten Ulus. Kesatria Alessa berpikir jika Jet akan menyerang kota. Kemudian Amanda menghampiri Ulus dan menjelaskan semuanya. Berkat bantuan Amanda, mereka dengan mudah mendapat izin masuk. Setelah Amanda memberitahu kalau Jet adalah hewan Kuchiyose, Jet juga bisa menghasilkan tubuh atau bersembunyi di balik bayangan Fran. Ulus juga menanyakan jenis kelamin Jet. Fran langsung angkat buntutnya Jet dan bilang kalau dia laki-laki. Master melihat Ulus memang sangat karismatik sebagai kapten, berbeda dengan wakilnya si Agus. Soal kejadian Agus, Amanda juga meminta pihak kesatria untuk meningkatkan kedisiplinan dan moral mereka. Setelah itu mereka diizinkan masuk dan pergi ke guild untuk melapor. Fran kemudian bertemu dengan Clem untuk melaporkan kondisinya sekarang. Clem sudah tidak terkejut lagi melihat Fran sekarang membawa familiar tingkat C. Paling tidak Fran berhasil menyelesaikan misinya dan rumor buruk tentang Clem yang lolicon dan memberi kemudahan pada Fran sudah mulai turun. Clem menanyakan tujuan Fran selanjutnya. Fran berencana untuk pergi ke dungeon di wilayah Ulmut. Sebelum pergi, Clem menyuruh Fran untuk mengecek kartu guildnya dan Clem akan membantu perizinan untuk masuk ke dungeon Ulmut. Clem menjelaskan kalau sebenarnya tidak perlu izin, tapi karena penampilan Fran yang kurang meyakinkan, jadi harus ada rekomendasi dari guildmaster kota lain. Daripada Fran harus bangun reputasi dari awal di setiap kota. Clem tidak lupa menanyakan waktu keberangkatan Fran, dan Clem akan cukup merindukannya. Fran memastikan kalau Clem bukan lolicon. Clem bercanda, tapi dia memang akan merasa kesepian jika Fran pergi. Ya ibarat ponakan mungkin, jadi jangan langsung manggil FBI ya. Fran berterima kasih kepada Clem karena sudah baik padanya selama ini. Fran kemudian pergi untuk memeriksa kemampuannya. Fran sekarang bisa naik tingkat kelasnya ke Sword Magus. Setelah itu, Fran pergi makan dan mengobrol dengan Amanda. Amanda akan ikut Fran jika dia mau ke Ulmut. Fran membolehkannya, tapi sayang si Nel melarang Amanda untuk pergi. Nel kemudian jelasin, kota Alessa bisa menghasilkan sumber daya yang cukup banyak dari dungeon. Hal itu membuat Alessa diincar oleh dua negara, yaitu Kleinzel di selatan dan Laidus Kingdom di utara. Mereka nggak bisa kehilangan petualang tingkat A seperti Amanda di saat seperti ini. Selain itu, Amanda juga udah taken kontrak sama guild, jadi nggak bisa asal pergi tanpa izin guild. Amanda sambil nangis cukup menyesali kontrak yang pernah dia buat. Amanda masih menangis sambil mabuk berat. Suasana seperti ini mengingatkan Master saat dia masih di dunia lamanya, di mana mereka minum-minum bersama untuk meningkatkan hubungan. Di tempat lain, Clem sedang berbicara dengan seseorang. Dia berbicara dengan orang yang bertugas untuk menyelidiki Fran dan mengungkap identitas aslinya saat penyelidikan di dalam dungeon. Orang itu ternyata adalah Preon. Loh, ada Amogus selama ini ternyata. Mereka membicarakan kalau laba-laba hasil evolusi itu adalah ulah si Agus. Salah satu anak buah Agus memberikan makan para laba-laba obat evolusi. Mereka menduga obat evolusi diberikan oleh Laidus Kingdom ke si Agus atas dasar kerjasama untuk mengambil alih dungeon. Kemudian Clem menanyakan pendapat roh milik Preon tentang Fran. Kemudian Preon memanggil Tarwa untuk keluar. Tarwa menyampaikan pendapatnya, kalau Fran tidak ada niat jahat sama sekali dalam dirinya. Tarwa melihat Fran selalu berpikir sebelum bertindak. Setiap kali Fran berpikir, dia seperti berbicara dengan dirinya sendiri. Tarwa tidak melihat kebencian dari dalam dirinya. Hingga sejauh ini bisa disimpulkan kalau Fran bukan mata-mata dari Laidus Kingdom. Tarwa tidak mengerti kenapa Clem mencurigainya, karena Fran hanya garis biasa saja di mata Tarwa. Kemudian Tarwa kembali ke tempatnya dan menghilang. Preon sebenarnya agak skeptis pada Fran, apalagi Fran sangat kuat di umurnya yang sekarang. Clem juga tidak mengerti, karena Fran bisa memblokir skill penilaiannya. Bukan hanya Fran sangat kuat, tetapi pertumbuhannya juga sangat cepat. Hal itu membuat Clem tidak berani membuat Fran menjadi musuh dari guild. Apalagi Amanda juga sangat menyukai Fran, yang membuat Clem makin pusing mikirinnya. Pada akhirnya mereka memutuskan kalau Fran hanya seorang anak yang berbakat. Beberapa hari setelahnya, Fran pergi ke tempat Galus untuk mengambil perlengkapan Fran yang baru. Galus cukup bangga dengan ciptaannya kali ini. Dia menyuruh Fran untuk mencobanya. Seluruh perlengkapan Fran kali ini berwarna hitam. Galus menyebutnya Black Cat Series. Dulu warna putih bang, tak ganas. Sekarang dah tukar warna hitam bang, mantap. Galus juga mengucapkan selamat, karena semua perlengkapan milik Fran telah mendapat nama. Kata Galus saat perlengkapan dibuat ada kemungkinan untuk menarik perhatian para dewa, dan mereka akan memberi perlengkapan itu nama. Di part sebelumnya kita juga udah dengar itu dari Amanda kalau ada perlengkapan yang mendapat nama. Galus nambahin kalau perlengkapan bernama biasa berkualitas tinggi dan mendapat perlindungan tambahan, jadi Fran harus bersyukur atas itu. Alhamdulillah. Master terus melihat kelucuan Fran sampai saat melihat perut Fran yang terekspos. Master langsung marah ke Galus sampai ngatain Galus mesum karena buat desain yang menampilin perut. Sambil kesel Galus jelasin kalau kebanyakan beastman memang lebih nyaman bajunya terbuka agar pergerakannya lebih mudah. Master memastikannya ke Fran, dan Fran lebih menyukai perlengkapan yang sekarang daripada sebelumnya. Master masih ragu karena lebih mudah terkena serangan jika seperti itu. Galus bilang tidak perlu khawatir karena dia tadi bilang perlengkapan ini memiliki perlindungan tambahan. Galus mengangkat palunya dan langsung memukul ke perut Fran. Fran tidak merasa sakit sama sekali. Galus nambahin kalau perlindungan tambahan ini kira-kira sama seperti saat menggunakan armor kelas berat. Jadi kalau ada serangan yang bisa menembus armor itu lebih baik untuk dihindari.
Perlengkapan ini juga menambahkan semua status penggunanya dan bisa memblokir efek instant death, dan efek itu hanya berlaku jika dipakai oleh Black Cat. Jadi perlengkapan ini memang khusus dibuat untuk Fran. Fran sangat senang dan berterima kasih kepada Galus. Galus juga memberitahu, jadi butuh biaya 10 kali lipat dari sebelumnya jika ingin diperbaiki. Master syok karena mendengar jumlah uang yang sangat banyak, tapi Galus ngasih tahu kalau untuk mantelnya punya kemampuan memperbaiki diri. Jadi tinggal ditunggu beberapa hari dan itu akan kembali normal dengan sendirinya. Mendengar itu Master sedikit lega. Mereka kemudian lanjut membicarakan rute untuk pergi ke Ulmut. Rute pertama dengan melewati jalur pegunungan ke arah selatan, namun mereka memutuskan untuk pergi ke barat terlebih dahulu, dan datang ke Ulmut menggunakan jalur laut dari pelabuhan Dart. Master kemudian memperkenalkan Jet kepada Galus, dan Master meminta Galus untuk membuatkan kalung untuk Jet. Galus kemudian memberitahu kalau dia juga berencana untuk pergi ke Ulmut. Fran mengajaknya pergi bersama, tapi Galus menolak karena dia akan mengambil jalur darat, melewati pegunungan karena Rasduraf kebanyakan gak bisa berenang. Mereka kemudian berpisah dan berjanji akan bertemu satu sama lain di Ulmut. Keesokan paginya, terlihat gadis yang mirip seperti Fran sedang dibangunkan oleh Amanda, yang masih muda. Cakep ya. Gadis itu tersenyum sambil menyebut nama Amanda. Gadis itu belum sempat menyelesaikan kalimatnya dan ternyata itu semua hanya mimpi yang Amanda alami. Amanda kemudian teringat kalau hari ini Fran akan pergi dari Alessa. Dia bangun dan memutuskan untuk pergi berbelanja. Kali ini kita diperlihatkan masa lalu Amanda yang dulu pernah menyelamatkan 2 anak kucing hitam dari pasar budak. Mereka bercita-cita untuk menjadi petualang seperti Amanda, namun mereka tidak memiliki kemampuan untuk menjadi petualang. Amanda berharap mereka untuk memilih jalan lain di masa depan, sehingga Amanda melarang mereka untuk mengikuti sesi latihan apapun. Sayangnya perhatian Amanda itu menjadi bumerang. Mereka berdua melarikan diri dan meninggalkan surat yang mengatakan kalau mereka akan menjadi petualang. Amanda akhirnya sampai di toko Saber Tiger milik Rufus. Ternyata Rufus dulunya adalah salah satu anak asuh di panti Amanda. Amanda meledek toko Rufus yang kosong. Rufus memberitahu kalau tadi ada gadis kucing hitam yang datang ke tokonya. Amanda mengetahui gadis yang dimaksud Rufus. Mereka kemudian membicarakan masa lalu, karena sudah lama tidak melihat kucing hitam dan itu mengingatkan mereka pada 2 anak yang dulu ada di panti asuhan. Amanda terlihat sedih dan melanjutkan cerita masa lalunya untuk kita. Kedua anak itu pernah kembali setelah lama pergi dan hanya tinggal sesaat untuk melanjutkan petualangan mereka. Sampai akhirnya Amanda mengetahui kabar tentang kematian mereka. Amanda segera mengikuti jejak mereka untuk mencari peninggalan mereka yang sangat berharga. Tapi yang tersisa hanya penyesalan dalam diri Amanda. Andai saja dulu dia melatih mereka, pasti hasil akhirnya akan berbeda. Amanda kemudian berpisah dengan Rufus untuk mengantar kepergian Fran. Dalam perjalanan dia mengingat perkataan gadis dalam mimpinya, yaitu kamu adalah Manda, mungkin singkatan Mama Amanda kali ya. Di depan gerbang kota, banyak orang mengantar kepergian Fran. Nell mengucapkan salam perpisahan dan menunggu Fran untuk kembali. Donadron menyuruh Fran untuk tetap mengingat 100 aturan petualang. Pak Anto menangis dan akan sangat merindukan Fran pulang dari misi. Pak Anto nggak ada teman ngobrol lagi pas maghrib. Fran kemudian mendatangi Amanda dan berjanji akan menjadi lebih kuat ketika kembali. Amanda sangat menantikannya dan tidak lupa memberitahu agar Fran bisa memanggilnya kapanpun ketika butuh sesuatu. Amanda kemudian berbisik kepada Master untuk menjaga Fran dengan baik. Fran mengatakan kalau dia tidak sendirian karena Master selalu bersamanya. Amanda sedikit cemburu mendengar itu, namun dia juga sangat bahagia. Sebelum pergi, Master menyinggung soal Fran yang belum memanggil Amanda Mama meskipun Amanda sudah berjuang keras. Fran menganggap Amanda bukan ibunya, tapi kali ini dia memberi pengecualian. Fran menaiki jet sambil mengucapkan salam perpisahan kepada Amanda. Mendengar itu, Amanda tersentak dan ingatan masa lalu mengalir pada dirinya. 2 anak yang dulu pernah pergi kembali ke panti untuk memberitahu kalau mereka sudah punya anak dan memberi nama anak itu Fran. Amanda sambil menangis mengantar perjalanan Fran. Dia mengingat tentang Kinan dan Framia, orang tua Fran. Anak yang merupakan peninggalan berharga mereka berdua yang pernah hilang ternyata masih hidup dan menjalani kehidupan yang luar biasa. Sayonara Fran. Oke, segitu dulu ya guys. Sedih juga cerita Amanda. Ternyata Fran adalah cucunya Amanda. Semoga Amanda segera dapat jodoh supaya nggak terus-terusan jadi sad girl. Video selanjutnya kita masuk cerita volume 2 ya kalau di LN-nya. Nanti kalau manganya udah selesai ya gue usahain lanjut ke novelnya. Hasanan syukron harakum maratan ukhra di video atali. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.